Hore! Kami sayang Mutun, Mutun sayang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Pak Abdul Rahman Supriyono STMkom. Di sini kami akan mempresentasikan makalah administrasi sistem komputer dan jaringan tentang optimalisasi kinerja jaringan menggunakan konsep Ether Channel dengan menggunakan protokol LACP, Link Aggregation Control Protocol. Baik, sebelumnya di sini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya David Setiawan, NPM 230109070, Program Studi Rekayasa Keamanan Cyber, jurusan Komputer dan Bisnis, tahun 2023-2024. Baik, di sini kita akan mulai dari pendahuluan terlebih dahulu ya. Mengapa makalah ini kita buat, dimulai dari latar belakang, yaitu dalam era teknologi informasi ini kebutuhan akan kecepatan jaringan itu semakin penting. Terkadang koneksi yang lambat bisa mengakibatkan pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari bisa terlambat. Ether Channel merupakan teknologi yang mampu untuk menjawab tantangan ini dengan cara menggabungkan beberapa port fisik pada Ethernet yang dimana biasanya pada switch ya, untuk menciptakan satu link logis dengan bandwidth yang lebih tinggi seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan ketahanan terhadap kegagalan dalam suatu jaringan seperti itu. Ether Channel diperkenalkan pertama kali oleh Cisco, sejak itu menjadi sebuah keandalan ya teman-teman, andalan mengenai suatu sistem jaringan. Dengan Ether Channel kita dapat mengatur lalu lintas menjadi beberapa jalur sehingga mengurangi potensi delay dan memastikan bahwa jaringan tetap bisa beroperasional meskipun salah satu link akan mengalami gangguan. Implementasi Ether Channel juga relatif mudah dan kompatibel dengan berbagai perangkat jaringan yang mendukung standar IEE 802.3AD yang biasa disebut sebagai Link Aggregation Control Protocol atau LACP seperti itu. Makalah ini akan membahas mengenai konsep Ether Channel mulai dari pengenalan dasar, manfaat utama, langkah-langkah konfigurasi, dan sebagainya teman-teman, yang terutama menggunakan protokol LACP, Link Aggregation Control Protocol seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ke rumusan masalah. Yang pertama kita akan membahas apa sih Ether Channel itu. Yang kedua, apa manfaat utama dari penggunaan Ether Channel. Yang ketiga, apa protokol yang digunakan dalam Ether Channel. Yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses konfigurasi Ether Channel. Yang kelima, bagaimana evaluasi kinerja jaringan setelah penerapan Ether Channel. Selanjutnya yaitu tujuan mengetahui mengenai Ether Channel, mengetahui manfaat penggunaan Ether Channel, mengetahui protokol yang digunakan dalam Ether Channel, mengetahui tantangan yang dihadapi dalam proses konfigurasi Ether Channel, mengetahui evaluasi kinerja jaringan setelah penerapan Ether Channel. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja ke dalam tahap bab 2, yaitu pembahasan mengenai Ether Channel. Jaringan komputer yang handal dan cepat sangat diperlukan dalam suatu perusahaan, bahkan suatu institusi ya teman-teman. Akan tetapi infrastruktur jaringan kadang tidak diperhatikan teman-teman, yang dimana biasanya permasalahan yang ada itu berpengaruh pada bandwidth jaringan. Apalagi bandwidth adalah suatu hal yang cukup penting ya teman-teman. Ketika terjadi nge-lag dan sebagainya, delay dalam suatu jaringan, maka akan menghambat suatu pekerjaan seperti itu. Permasalahan bandwidth dapat diatasi dengan menggunakan teknologi Ether Channel. Pada makalah ini kita akan membahas teknologi Ether Channel dan menggunakan protokol LACP seperti itu. Ether Channel merupakan suatu teknologi dalam implementasi switch yang fungsi utamanya adalah untuk menggabungkan beberapa jalur fisik menjadi satu jalur secara logis teman-teman. Ether Channel berfungsi untuk menggabungkan beberapa jalur fisik menjadi satu jalur logis seperti itu. Di bawah ini adalah beberapa manfaat dari Ether Channel. Yang pertama, peningkatan bandwidth, yang dimana setelah digabungkan dari Ethernet tadi menjadi satu jaringan logis, ini lalu lintas dapat dialihkan ke jalur yang lain untuk menjaga konektivitas agar tetap terjaga. Dan selanjutnya yaitu redundansi. Ini untuk mengurangi kegagalan dalam suatu sistem jaringan ya. Yang selanjutnya yaitu load balancing untuk mencegah overload pada satu jalur, misal gigabit Ethernet atau apa seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk mencegah lah overload yang menyebabkan delay seperti itu. Yang keempat yaitu manajemen yang lebih mudah, karena
manajemen ini menyatukan jaringan beberapa jalur fisik ke dalam satu entitas logis yang lebih mudah diatur seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas protokol. Kita akan membahas beberapa protokol yang biasa digunakan dalam Ether Channel. Ada 3 teman-teman. Yang pertama, Link Aggregation Control Protocol atau LACP. Protokol ini dengan standar IEE 802.3AD. LACP memungkinkan switch untuk mendeteksi dan mengelola link yang tergabung dalam Ether Channel yang digunakan untuk mendukung load balancing dan redundansi dalam suatu jaringan seperti itu. Selanjutnya ada Port Aggregation Protocol atau PAGP, protokol Cisco yang mirip dengan LACP. PAGP membantu switch dalam pembentukan dan manajemen Ether Channel dalam mengumpulkan informasi port dan memastikan port dapat bekerja sama seperti itu. Selanjutnya ada Static Ether Channel, konfigurasi manual tanpa menggunakan protokol negosiasi seperti LACP dan PAGP. Nah, meskipun ini kurang fleksibel dibandingkan dengan LACP atau PAGP, ini tetap berguna dalam lingkungan di mana kontrol manual lebih diinginkan seperti itu. Jadi, perbedaan dari ketiga protokol tersebut adalah ketika kita ingin menggunakannya, teman-teman, tergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Mau yang simple menggunakan LACP, mau yang sedikit ribet dan untuk memastikan port-port dapat menggunakan port aggregation protocol atau PAGP, mau yang melakukan konfigurasi satu persatu dapat menggunakan static Ether Channel seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas konfigurasi Ether Channel menggunakan protokol LACP. Nah, tadi sudah dibahas, kita langsung ke topologinya saja ya teman-teman. Di mana di sini ada contohnya ya teman-teman. Ini ada satu perangkat laptop, 2 perangkat switch, dan 1 server seperti itu. Nah, pada protokol LACP ini, kita akan menggabungkan Ether Channel ya, antara 2 switch ini. Untuk topologinya seperti ini ya teman-teman. Dapat dilihat pada topologi di atas kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa kabel yang dihubungkan dalam 2 switch, yang dimana ini adalah bentuk dari Ether Channel. Ciri-cirinya kabelnya banyak ya teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Ether Channel menggabungkan beberapa port fisik menjadi satu jaringan yang logis. Adapun langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi seperti gambar di bawah ini. Jadi kita masuk ke dalam interface range FA01 sampai 3, dan dimana 1 sampai 3 itu tadi adalah interface dari Ethernet yang Ethernet fisik tadi yang sudah digabungkan antara kedua switch seperti itu. Selanjutnya kita setting di dalam range-nya untuk mengaktifkan protokol LACP dengan komen channel protokol LACP. Selanjutnya yaitu channel group one mode active. Jadi kita akan menjadikan satu grup seperti itu. Tidak lupa kita mengkonfigurasi untuk mode terang ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk port channelnya pertama, switch yang selanjutnya masih sama, tapi untuk switch yang selanjutnya itu kita tambahkan mode pasif ya teman-teman, yang dimana yang pertama switch A sebagai mode aktif dan kedua mode pasif seperti itu. Untuk switch portnya tetap mode terang dan port channelnya masih satu agar terhubung dalam satu jaringan. Pada gambar di atas kita sudah melakukan konfigurasi terhadap switch A dan switch B. Fungsi mode aktif untuk mengindikasikan penggunaan LACP ya teman-teman. Nah, alternatifnya mode pasif juga bisa digunakan untuk mengkonfigurasi port agar merespon permintaan LACP tanpa memulai negosiasi seperti itu. Switch mode terang digunakan untuk mengkonfigurasi port switch agar dapat membawa lalu lintas dari beberapa VLAN seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kita akan membahas sedikit ya mengenai LACP. LACP menawarkan berbagai kelebihan bagi suatu jaringan. Pertama, meningkatkan bandwidth secara signifikan dengan menggabungkan beberapa jalur fisik menjadi satu, sehingga kapasitas total jaringan dapat menangani lebih banyak data. Yang kedua, LACP memberikan redundansi yang berarti, yang dimana jika salah satu jalur fisik gagal, lalu lintas data dapat secara otomatis dialihkan ke jalur lain yang masih berfungsi. Selanjutnya yaitu lalu lintas data dapat didistribusikan secara merata di antara jalur fisik yang tersedia. Ini menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan efisiensi jaringan secara keseluruhan ya teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu LACP
menawarkan fleksibilitas yang tinggi, memungkinkan penambahan atau pengurangan jalur dalam Ether Channel tanpa mengganggu lalu lintas data yang sedang berlangsung, sehingga dapat memudahkan manajemen jaringan. Kelebihan LHCP yang lain adalah protokol LHCP dapat kompatibel dengan switch merek lain selain Cisco seperti itu, sehingga tidak perlu membeli switch atau perangkat dalam lingkungan Cisco ya, yang notabene harganya teman-teman bisa tahu itu cukup lumayan mahal ya teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan mengevaluasi jaringan pada Ether Channel. Untuk evaluasi kinerja jaringan setelah penerapan Ether Channel, kita melakukan testing ya, untuk mengukur latensi dan paket loss secara langsung. Dengan menjalankan testing ke berbagai node jaringan, kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang waktu delay dan ketepatan pengiriman paket data di antara titik-titik tertentu. Selain itu, testing dapat membantu mendeteksi masalah potensial seperti jalur yang mengalami delay atau node yang tidak responsif seperti itu. Nah, testing sebaiknya dilengkapi dengan pengukuran throughput untuk menilai konektivitas apabila terdapat kegagalan link fisik seperti itu. Dengan kombinasi metode ini kita bisa mendapatkan gambaran kinerja yang lebih lengkap dan akurat setelah penerapan Ether Channel ini. Nah, di bawah ini adalah bentuk hasil ya dari kita melakukan ping terhadap dari PC ke server seperti itu. Yang pertama seperti ini. Pada gambar di atas dapat dilihat kecepatan paket diterima saat laptop melakukan ping ke server utama, tidak ada paket loss dan semua diterima dengan sangat cepat, yaitu kurang dari 1 ms. Ini menunjukkan sangat cepat ya teman-teman, yang dimana kelebihan penggunaan Ether Channel ini adalah ketika banyak perangkat yang terhubung atau ping atau bandwidth lah yang tidak terkirim itu kadang menjadi lambat seperti itu karena adanya power fisik yang dihubungkan antara switch A dan B, sehingga kinerjanya dapat lebih efisien seperti itu. Nah, ini mungkin ketika kita tidak menggunakan Ether Channel itu masih sama ya teman-teman, dimana mungkin bisa saja ketika kita ping laptop tanpa menggunakan Ether Channel, ketika hanya satu perangkat mungkin masih bisa di bawah 1 ms. Tapi ketika kita menambahkan banyak perangkat dalam suatu jaringan normal, itu pasti akan kecepatan paket diterima akan semakin menurun teman-teman. Bisa jadi ke 5 ms atau ke 10 ms, mungkin bisa jadi malah time out seperti itu. Jadi keuntungan dari Ether Channel ini ketika kita menggunakan banyak perangkat, kecepatan paket itu masih sama, yaitu 1 ms seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu penutup. Kesimpulan, Ether Channel dengan protokol LHCP atau Link Aggregation Control Protocol merupakan solusi yang efektif untuk mengoptimalkan kinerja suatu jaringan dalam lingkungan yang menuntut kecepatan tinggi, efisiensi, dan ketahanan yang tinggi. Melalui penggabungan beberapa link fisik menjadi satu link logis, Ether Channel mampu meningkatkan total kapasitas bandwidth yang memungkinkan penanganan lalu lintas data yang lebih besar dan lebih cepat. Nah, protokol LHCP ini seperti yang disebutkan tadi, bagian dari standar IEEE 802.3AD yang memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam pengelolaan link untuk memastikan distribusi lalu lintas yang merata melalui mekanisme load balancing serta menyediakan redundansi yang penting untuk menjaga konektivitas jaringan tetap stabil seperti itu. Implementasi Ether Channel dengan LHCP juga mempermudah proses konfigurasi dalam suatu jaringan. Meskipun terlihat kabelnya banyak ya teman-teman, ini dapat mengurangi risiko kegagalan dalam konektivitas suatu jaringan seperti itu. Evaluasi kinerja jaringan setelah penerapan Ether Channel melalui testing, throughput, dan failover menunjukkan bahwa teknologi ini tidak hanya meningkatkan kecepatan dan efisiensi jaringan, tetapi juga memperkuat ketahanan dan keandalannya. Secara keseluruhan, Ether Channel dengan LHCP adalah teknologi yang cukup bermanfaat bagi organisasi, institusi maupun perusahaan yang ingin mengoptimalkan infrastruktur jaringan mereka untuk memastikan kinerja yang optimal dan meminimalkan gangguan operasional. Implementasi teknologi ini dapat memberikan peningkatan kualitas dalam efisiensi dan stabilitas jaringan sehingga dapat diterapkan dalam berbagai skala seperti itu. Mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai makalah ini, yaitu implementasi Ether Channel menggunakan protokol LHCP.
Mungkin itu saja. Semoga makalah ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.